Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Andini. Kali ini kita akan membuat sosis tahu. Apa saja bahannya dan bagaimana proses pembuatannya? Sebelumnya klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan bantu komen dan share ke setiap media sosial yang kalian punya supaya channel ini bisa terus berkembang. Bahan-bahan yang saya gunakan, saya menggunakan 5 kotak tahu. Nanti akan kita blender atau kita hancurkan terlebih dahulu. Kemudian ada 1 butir telur, 100 gram tepung tapioka, kemudian ada 2 batang daun bawang, ini bagian batangnya saja, kemudian 1 siung bawang putih akan kita blender juga. Kemudian ada garam, kaldu bubuk dan juga merica bubuk sesuai selera ya. Saya di sini menggunakan hanya 1 sendok teh. Kemudian ada plastik es dan juga tusukan sate. Pertama-tama kita akan blender terlebih dahulu tahunya. Saya gunakan blender. Apabila di rumah ada chopper bisa digunakan juga karena lebih mudah menggunakan chopper. Saya akan hancurkan sedikit lebih dahulu. Akan saya blender. Karena agak susah, akhirnya saya memblender sedikit demi sedikit supaya hasilnya maksimal. Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga daun bawang. Kita blender kembali. Setelah tahu dan bawang selesai di blender, kemudian akan kita campurkan dengan tepung tapioka. Lalu kita campurkan dengan garam, kaldu bubuk dan juga merica bubuk. Kita aduk sampai semua tercampur merata. Lalu kita tambahkan telur. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata dan tepung tapiokanya itu tidak bergerinjil. Setelah selesai, kita akan masukkan ke dalam plastik yang lebih besar. Apabila di rumah ada piping bag, bisa menggunakan piping bag atau plastik segitiga. Kita masukkan semua adonan sosis ke dalam plastik. Kemudian akan kita gunting bagian ujungnya sedikit saja. Lalu kita masukkan adonan ke dalam plastik es sampai sepertiga bagian plastik es. Setelah itu akan kita ikat bagian ujungnya dengan menggunakan karet. Ketika memasukkan adonan sosis ke dalam plastik es, kita harus pastikan di dalam plastik es tidak ada udara supaya hasilnya lebih bagus ketika sosisnya sudah matang, tidak bolong-bolong dan juga padat. Nah, kemudian ini bagian ujung satunya kita gunting. Lalu kita ikat kembali dengan menggunakan karet. Begitu seterusnya, lakukan berulang sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita bungkus adonan sosisnya, kemudian akan kita rebus terlebih dahulu. Ini bisa dilihat bagian dalamnya padat, tidak ada udara. Nanti bisa kita lihat hasilnya setelah kita rebus terlebih dahulu ya. Saya sudah didihkan air, kemudian akan kita rebus sosis
selama kurang lebih 5 menit. Kita masukkan semua sosis ke dalam air yang mendidih. Jangan lupa untuk dibalik ya, supaya matangnya merata. Ini bisa dilihat sudah ada perubahan warna. Setelah matang akan kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah agak dingin atau kita tunggu dingin ya, kemudian akan kita keluarkan sosis dari dalam plastik. Kita buka bagian plastiknya, kemudian kita tusuk dengan menggunakan tusukan sate seperti ini. Nah, ini bisa dilihat hasilnya ya, yang padat dan juga yang tidak padat, atau ada udara di dalamnya agak bolong-bolong. Kalau yang padat ini bentuknya bagus, hasilnya tidak bolong-bolong. Kemudian akan saya goreng dengan menggunakan sedikit minyak. Sebetulnya ini sudah bisa kita langsung konsumsi, hanya saja saya lebih suka apabila bagian luarnya ini kering atau tidak lengket ya. Karena kan ini tadi mengandung tapioka atau aci, jadi sosisnya ini agak lengket. Jadi akan saya goreng terlebih dahulu. Kita gunakan sedikit minyak. Jangan lupa untuk dibalik supaya tidak gosong dan juga matangnya merata. Setelah matang atau bagian luarnya ini kering, akan saya angkat, kemudian saya tiriskan terlebih dahulu. Dan ini dia sosis tahunya sudah siap untuk disantap. Rasanya gurih dan juga kenyal, cocok untuk cemilan anak-anak di rumah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan bantu share ke setiap media sosial yang kalian punya sehingga lebih banyak yang menonton dan saya pun semakin bersemangat untuk berbagi resep lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.